Nabi Sulaiman berbicara di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku ini diajari bahasa burung. Maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mensyukuri Allah dengan nikmat ilmu. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, melebihkan kami berdua, Daud dan Sulaiman, di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman itu dituntut seorang berusaha beriman, tapi iman dan ilmu itu lebih lagi, ya. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang berilmu lebih lagi di atas orang beriman, beberapa derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang beriman saja namun tidak alim seperti rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya banyak, tapi yang punya pengaruh untuk manusia di bumi adalah rembulan yang beri cahaya, penerangan kepada penghuni di bumi. Ya. Jadi seorang alim yang beriman kepada Allah lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Karena seorang berusaha untuk menyisihkan waktunya menuntut ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, ya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ya, al ulama warathatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Kemudian kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu dari para nabi, sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mengambil warisan dari Nabi Daud. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya warisan yaitu ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Karena para nabi tidak mewariskan. Ma'syaral anbiya lam nuwarris. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi, kami tidak meninggalkan warisan harta. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya warisan untuk diberi putrinya atau kepada istri-istrinya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sedekah. Maka waktu Nabi meninggal tidak ada bagian harta buat Fatimah radhiyallahu anha, dan juga tidak ada bagian harta buat istri-istri Nabi yang 9 orang, tidak ada. Dan itu yang dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan. Maka dalam ayat ini wa waritha Sulaimanu Daud, ya. Sulaiman mewarisi dari Daud, bukan mewarisi harta, bukan. Karena saya jelaskan tadi Nabi Daud punya anak bukan cuma Nabi Sulaiman. Ya, jadi yang diwariskan adalah kenabian dan juga ilmu. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala ya ayuhan nas, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman berbicara di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku ini diajari bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kita telah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah sungguh karunia yang nyata. Nabi Sulaiman menisbahkan segala kelebihan yang dia miliki kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bahasa burung, bisa bahasa hewan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dikumpulkan kepada Sulaiman pasukan-pasukannya dari golongan jin, dari golongan manusia, dari burung-burung, dari hewan-hewan. Fahum yuzaun, dan mereka tertib, teratur dalam barisan. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman selain dia seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Raja tersebut tegas. Sulaiman adalah raja yang tegas. Nanti kita akan lihat ketegasannya. Karena pemimpin itu ya juga butuh pemimpin yang tegas. Kalau pemimpin tidak tegas akan tidak dihargai oleh bawahannya. Punya peraturan harus tegas. Ya. Dia dalam kelembutannya ada ketegasannya. Ya. Adapun pemimpin yang lemah lembut tapi tidak tegas, ini tidak cocok jadi pemimpin. Selain dia baik, perhatian, tapi dia punya ketegasan. Jadi kita ingat Nabi Sulaiman ini bukan sekedar seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Maka dia atur pasukannya tertib. Pasukan manusia, pasukan jin, bahkan pasukan burung-burung, bahkan burung-burung kecil, ya, sampai hut-hut dia pun tahu. Dia cek. Taib.
Kemudian berjalanlah pasukan tersebut hatta idza atau ala wadin namli. Tatkala mereka berjalan pasukan yang begitu banyak ya. Ada hewan-hewan, ada burung, ada jin, ada manusia. Kemudian mereka akan melewati suatu lembah semut. Qalat namlatun, tiba-tiba ada seekor semut berkata, "Ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun." Tiba-tiba seekor semut berkata kepada semut-semut yang lain, "Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar, mereka tidak tahu." Kata Allah, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Nabi Sulaiman tertawa, senyum, gembira melihat ya atau mendengar perkataan semut tersebut. Ya, ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman sekarang datang dengan pasukannya. Pasukannya kan banyak. Ada kebisingan, ada suara kuda, ada suara macam-macam banyak. Tiba-tiba ada semut satu ekor ngomong, dia dengar. Bagaimana ceritanya? Kita saja semut kalau lewat sini, ya, berdua, kemudian ngobrol, kita dengar saja? Tidak. Ngomong mungkin gibahin kita itu orang nggak mandi bau, kita nggak dengar, nggak pernah dengar. Ya. Bahkan semut kalau masuk di telinga ngobrol, kita pun nggak dengar. Kita paling dengar merasakan gerakannya, tapi dia ngomong apa kita tidak tahu. Nabi Sulaiman mungkin di atas angin, berjalan pasukan di atas angin. Jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman jauh. Entah Nabi Sulaiman di atas kuda, itu pun ada jaraknya. Entah Nabi Sulaiman di atas angin lebih jauh lagi. Subhanallah, Allah membuat Nabi Sulaiman terfokus mendengar perkataan semut tersebut. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tertawa, bahagia? Ya. Ada dua sebab. Pertama, Nabi Sulaiman bersyukur, luar biasa. Ya. Bagaimana Allah membuat dia bisa mendengar suara semut satu ekor ini. Ya. Semut itu kan banyak, rame-rame, semuanya ngomong, satu kok didengar. Terfokus dengar. Nabi Sulaiman juga banyak kesibuk, banyak kebisingan. Ya. Jarak begitu jauh dia bisa dengar satu ekor semut tersebut bisa ngomong. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Fokus. Kemudian yang kedua, wallahu alam, ya, karena tingkah semut itu yang menakjubkan. Tingkah semut itu yang sangat menakjubkan. Sikap semut itu yang sangat menakjubkan. Perhatikan, semut ini tahu kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Kemudian semut ini mengingatkan pasukannya dengan bahasa yang luar biasa indah. Sampai sebagian ulama membahas tentang masalah usul fikih ya dari ucapan semut ini. Semut ini berkata apa? Ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. Ya ayuha itu harfun nida, panggilan. Wahai, berarti dia teriak. Wahai semut-semut. Kemudian kata dia an-namlu. An-namlu itu ada alif lamnya ya, jamak menunjukkan keumuman. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, wahai semua yang merasa semut. Selain semut enggak usah dengar. Semua yang merasa semut. Jadi lafal ini umum mencakup seluruh semut. Semut kecil, semut besar, semut nenek-nenek, semut kakek-kakek, semut muda, semut ABG, semuanya masuk. Ya ayuhan namlu. Tanpa terkecuali. Karena lafal yang dibawakan oleh semut tersebut lafal umum menurut kaidah usul fikih ya. Udkhulu, masuklah kalian. Udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian, masuk semua, jangan semua masuk. Yang menakjubkan dia berkata, la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Semut ini kenal Sulaiman. Bayangkan. Dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman datang, ini Sulaiman ini sama pasukannya. Oh, Nabi Sulaiman luar biasa, ini kenal sama saya. Dan dia benar-benar pandai menghormati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya. Dia enggak bilang hati-hati banyak manusia, bahaya-bahaya, tidak. Tapi dia bilang ini pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut ini. Kemudian di antara sikap semut ini yang menakjubkan ya. Dia mengatakan la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak tahu. Seakan-akan dia mengatakan kalau kalian keinjek salah kalian sendiri. Sulaiman enggak lihat kalian. Jadi dia husnudzon kepada Sulaiman. Dia kasih udzur kepada Sulaiman. Seandainya kalian keinjek Sulaiman, yang salah kalian bukan siapa? Sulaiman. Mana Sulaiman lihat kalian? Subhanallah. Lihat semut ini memberi udzur kepada orang lain, kepada jenis makhluk yang lain. Memberi udzur kepada jenis manusia ya. Banyak orang kalau saudaranya salah tidak dikasih udzur. Tidak dikasih udzur. Ini semut memberi udzur kepada
Sulaiman. Padahal dia bukan dari bangsa semut. Kemudian bagaimana semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan rakyatnya, memikirkan teman-temannya. Kalau dia mau selamat, dia masuk sendiri dalam lubang, selesai urusan. Tapi ternyata dia ingatkan saudara-saudaranya. Maka seorang berusaha jangan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, selamatkan diri dan juga yang lainnya. Jangan lupa untuk bernahi mungkar, mengingatkan masyarakat dari kesalahan, dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kekufuran, meskipun ya resikonya mungkin Anda dihina, mungkin Anda direndahkan, enggak ada masalah. Yang penting ingin menyampaikan kebaikan. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa min qauliha, karena perkataan semut ini. Luar biasa semut ini, menakjubkan ya. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman, dia seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah puji dia, sangat pandai bersyukur. Meskipun demikian, dia selalu minta kepada Allah agar bisa terus bersyukur. Karena seorang bisa mudawamah, continue, berkesinambungan dalam bersyukur itu luar biasa. Seorang terkadang bersyukur dalam suatu waktu, kemudian waktu yang lain lupa bersyukur kepada Allah. Tapi continue dalam bersyukur itu luar biasa. Ya, makanya ada seorang tabi'in, waktu dia lagi tawaf, dia mendengar ada salah seorang berdoa, ya. Tatkala tawaf di Ka'bah, dia berkata, Allahumma qini syuhan nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ini siapa orang ini berdoa tawaf, cuma berdoanya, ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Apakah ini orang pelit sehingga ingin dijauhkan rasa pelit dari dirinya? Ternyata dicek, dia adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat dermawan. Jadi meskipun dia dermawannya luar biasa, dia masih takut untuk apa? Pelit. Sehingga terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa pelit. Dia tidak pede, oh saya sudah banyak dermawan, saya bukan orang pelit. Enggak. Dia tetap berdoa kepada Allah jangan sampai diberikan rasa pelit. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat bersyukur, tetap dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa terus bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Luar biasa bagaimana baktinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya, dia juga harus bersyukur. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat bagi dia. Ini baktinya luar biasa. Seorang anak pun harusnya demikian. Kalau orang tuanya sehat, orang senang, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan cuma kepada kedua orang tuanya. Dia doa Nabi Sulaiman, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur, bukan hanya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku, bahkan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku juga jadikanlah aku mensyukurinya. Dia menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat yang mengalir kepada dirinya juga. Wa na'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Karena amal saleh tadi adalah salah satu bukti yang paling nyata dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang saleh, yaitu di surga kelak. Dia tidak pede dengan amal dia tidak pede dengan ilmunya, dia tidak pede dengan pasukannya, dengan kerajaannya. Dia terus berdoa, ya Allah, aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat-Mu, maka masukkanlah aku dalam jajaran hamba-hamba yang salihin, hamba-hamba-Mu yang salihin dengan rahmat dan kasih sayang-Mu.